Saya Andi Prasetyo, NPM 19006. Saya Prasetyo Benny Alfata, NPM 19135. Saya Naufaldia Ulhab. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan salah satu pemulaan dalam rangka mengenalkan produk pada konsumen, dan dalam hal ini menjadi sangat penting karena akan berkaitan dengan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Peranan strategi pemasaran. Menurut Ciptono, dalam peranan strateginya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka mencari pemecahan atas masalah tertentu dari pertimbangan pokok. Implementasi berbisnis dan strategi pemasaran. Proses perencanaan strategis. Rencana pemasaran strategis menunjukkan tujuan pemasaran serta strategi dan taktik untuk mencapai tujuan. Ada 5 proses perencanaan strategis. A. Penerapan panduan rencana pemasaran. B. Isi rencana pemasaran. C. Mengelola proses perencanaan. D. Proses perencanaan yang efektif terkait erat dengan keberhasilan implementasi rencana. E. Penerapan rencana pemasaran strategis. Proses implementasi. Yang pertama, membangun efektivitas implementasi. Dalam membangun efektivitas implementasi diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana perasaan orang lain, keterampilan tawar-menawar, kekuatan untuk menjadi tangguh dan adil dalam menempatkan orang dan sumber daya di tempat yang paling efektif. Yang kedua, pemasaran internal. Salah satu pendekatan yang menarik untuk meningkatkan efektivitas implementasi strategi adalah adopsi metode pemasaran internal. Penelitian menunjukkan bahwa banyak organisasi gagal memberikan pengalaman merek yang direncanakan karena pemasaran internal yang tidak mencukupi. Yang ketiga, pendekatan komprehensif untuk meningkatkan implementasi. Salah satu cara komprehensif untuk mengatasi kesulitan dalam implementasi rencana pemasaran adalah menggunakan metode balance scorecard. Proses ini adalah pengendalian manajemen yang diformalkan sistem yang menerapkan strategi unit bisnis tertentu melalui aktivitas di 4 area. Area keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Manfaat utama dari balance scorecard ini adalah bahwa seringkali agregat didefinisikan secara luas, strategi diterjemahkan menjadi tindakan yang paling sangat spesifik. Melalui eksekusi dan pemantauan tindakan, manajemen dapat menilai keberhasilan strategi dan juga memodifikasi dan menyesuaikan strategi jika perlu. Penerapan. Yang pertama, kesesuaian strategi dengan organisasi internal. Apabila tidak adanya kesesuaian yang baik antara strategi pemasaran dan karakteristik organisasi, mungkin menjadi penghalang signifikan untuk implementasi strategi yang efektif. Untuk melaksanakan strategi harus dipertimbangkan, yaitu sejauh mana struktur, kapabilitas, sistem, proses, dan alokasi sumber daya mungkin memerlukan penyesuaian untuk disampaikannya strategi. Yang kedua, evaluasi dan pengendalian pemasaran strategis. Strategi pemasaran harus responsif terhadap kondisi yang berubah. Manajer perlu mengkondisikan atau memantau kinerja secara berkelanjutan, dan apabila perlu, merevisi strategi mereka karena adanya perubahan kondisi. Pembahasan evaluasi strategi sempat tertunda hingga tahap ini agar bisa lebih dulu memperjelas bidang strategi yang memerlukan evaluasi dan untuk mengidentifikasi jenis informasi dibutuhkan untuk menilai kinerja pemasaran. Pengelolaan hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan yaitu untuk mengintegrasikan semua data pelanggan dari sumber yang berbeda. Dalam kombinasi dengan elektronik, pengembalian data pelanggan point of sale menawarkan beberapa sumber daya baru dan kuat untuk mengevaluasi dan kontrol. Sistem manajemen hubungan pelanggan ini untuk mengefektivitaskan
pemasaran terkait dengan akuisisi pelanggan dan tingkat pembelotan, masa kerja pelanggan, nilai proporsi pelanggan yang tidak aktif, dan penjualan silang. Yang keempat, tinjauan kegiatan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi menghabiskan banyak waktu dan energi eksekutif pemasaran. Evaluasi dapat berupaya untuk menemukan peluang baru dan menghindari ancaman. Yang kedua, Yang kelima, audit pemasaran strategis. Audit pemasaran berguna saat memulai program evaluasi strategis. Sejak evaluasi membandingkan hasil dengan harapan, perlu meletakkan beberapa dasar sebelum menetapkan program pelacakan. Audit dapat digunakan untuk memulai rencana pemasaran strategis formal, program, dan dapat diulang secara berkala. Biasanya, analis situasi merupakan bagian dari pengembangan tahunan rencana pemasaran. Audit dapat dilakukan setiap 3 hingga 5 tahun atau lebih sering dalam situasi khusus, misalnya akuisisi atau merger. Audit ini untuk dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tertentu. Misalnya, jika perusahaan tidak menggunakan saluran distribusi tidak langsung, bagian dari panduan audit ini akan mensyaratkan F. Pengukuran kinerja pemasaran. Saat rencana pemasaran dikembangkan, kriteria kinerja perlu dipilih untuk memantau kinerja performance. Menentukan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan pemasaran adalah penting dan membutuhkan perhatian konsentrasi dari manajemen. Di masa lalu, eksekutif pemasaran bisa mengembangkan dan mengelola strategi pemasaran yang sukses dengan mengandalkan intuisi, penilaian, dan pengalaman. G. Pentingnya metrik pemasaran. Di sebagian besar organisasi eksekutif pemasaran berada di bawah tekanan untuk menunjukkan kontribusi mereka terhadap kinerja perusahaan. Tekanan ini mencerminkan amanat yang lebih besar, akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya perusahaan, tapi juga berdampak pada sikap profesional organisasi pemasaran di dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membuat hubungan sebab akibat yang lebih baik antara aktivitas pemasaran dan keuntungan finansial bisnis. Sebenarnya penelitian menunjukkan itu, kemampuan untuk mengukur kinerja pemasaran melalui sistem dan metrik yang sesuai. H. Penggunaan metrik pemasaran. Pengukuran kuantitatif kinerja pemasaran bukanlah tugas sederhana. Sangat berguna. Metrik pemasaran membutuhkan data dari sumber di luar perusahaan. Beberapa berpotensi bermanfaat. Tindakan seperti nilai umur pelanggan memerlukan pemodelan dan analisis statistik yang kompleks, yang mungkin sulit untuk dijual ke manajemen puncak dan bagian lain dari organisasi. I. Jenis metrik pemasaran. Ada beberapa cara untuk mengelompokkan metrik pemasaran. Beberapa ukuran dikaitkan dengan menilai posisi kompetitif dan efektivitas dengan pelanggan. Sementara yang lain membahas profitabilitas produk, kinerja produk, dan portofolio. Profitabilitas pelanggan, penjualan dan efektivitas saluran, harga, promosi, periklanan, dan aktivitas web dan keuangan kinerja. Juga beberapa penekanan telah ditempatkan pada metrik yang membahas ekuitas merek sebagai ukuran ringkasan kinerja pemasaran. Metrik juga telah dikembangkan untuk memantau karakteristik pasar internal seperti kesehatan inovasi, ekuitas berbasis karyawan, dan kinerja proses internal. Penerapan. J. Memilih metrik yang relevan. A. Mendesain dashboard manajemen. L. Menafsirkan hasil penelusuran kerja. M. Masalah global perencanaan, implementasi, dan pengendalian. N. Penerapan pemasaran global. Implementasi pemasaran global. Masalah khusus menyangkut hubungan antara manajer di pasar domestik dan eksekutif yang berada di pasar luar negeri. Pengukuran dan pengendalian kinerja secara global. Resiko tertentu adalah bahwa pendekatan pengukuran dan metrik yang dipilih untuk pasar domestik mungkin tidak dipilih yang paling relevan untuk pasar internasional. Studi kasus PT Etrolux
sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang elektronik di daerah Surabaya sebagai salah satu perusahaan yang besar di bidang elektronik. Pengaruh lingkungan eksternal. Lingkungan internal perusahaan. A. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan ke depannya. Adanya sumber daya manusia yang mumpuni membuat target yang telah disusun ataupun inovasi baru bisa terlaksana dengan baik. B. Produksi dan operasi. PT Electrolux sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang di daerah Surabaya. Sebagai salah satu perusahaan yang besar di bidang elektronik, PT Electrolux tetap harus memperhatikan kualitas produk dan memberikan pelayanan yang maksimal agar menunjang penjualan terhadap produk yang dikeluarkan dan dapat mendukung untuk perkembangan pasar yang dilakukan oleh perusahaan. C. Pemasaran adalah sebagai ujung tombak perusahaan dalam memperkenalkan produk dan layanan yang diberikan. Dalam memasarkan produknya, PT Electrolux cabang Surabaya menggunakan jalur promosi above the line dan juga below the line, yang dimana untuk promosi above the line atau ATL yang melalui iklan televisi komersial, walaupun saat ini perusahaan lebih fokus pada media seperti koran, majalah elektronik, billboard, radio, internet, YouTube, dan juga Instagram. Hal tersebut baik yang dilakukan sendiri maupun menggandeng mitra kerja seperti retail dan distributor penjual produknya. Di sini dalam segi pemasaran, perusahaan rajin mengadakan promo in-store di toko elektronik maupun di mall, yang dimana promo-promo tersebut bertujuan untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjual produk-produknya. Pengaruh lingkungan dan eksternal. Yang pertama, lingkungan eksternal perusahaan. A. Ekonomi. B. Demografi. C. Sosial. D. Politik. E. Pesaing industri. Lingkungan internal perusahaan pada bagian pemasaran. Satu, posisi produk dalam perusahaan. Kedua, kemampuan pengumpulan informasi tentang pasar. Yang ketiga, pangsa pasar. Yang keempat, saluran distribusi. Yang kelima, efisiensi, efektivitas, periklanan, dan promosi penjualan. 6. Strategi penetapan harga. Dan ketujuh, pengembangan produk perusahaan. Strategi pemasaran. 1. Strategi segmentasi pasar atau segmentation. Langkah yang dilakukan oleh PT Electrolux untuk menentukan segmentasi pasar ada beberapa karakteristik untuk menentukan diantaranya. A. Segmentasi geografis. B. Segmentasi demografis. C. Segmentasi psikologi. D. Segmentasi perilaku. Kedua, strategi penentuan pasar sasaran atau targeting. Untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan, di sini perusahaan pastinya menentukan target sasaran untuk menjual produk yang diperlukan dan menjadi sasaran yang tepat kepada konsumen. Yang pertama, ada produk. Yang kedua, ada harga. Yang ketiga, ada tempat. Yang keempat, ada promosi. Solusi. Yang pertama, meningkatkan promosi terhadap penjualan barang guna meningkatkan minat konsumen terhadap produk Electrolux. Yang kedua, menganalisis strategi pemasaran guna dapat bersaing dengan perusahaan lain. Yang ketiga, menambahkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas untuk memaksimalkan sistem pemasaran guna meningkatkan persaingan dengan perusahaan lain yang berada dalam bidang usaha yang benar. Dalam studi kasus ini dapat disimpulkan, yang pertama,
promosi terhadap penjualan barang ini berguna untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk Electrolux. Yang kedua, semakin mempererat hubungan kerjasama dengan pusat-pusat perbelanjaan elektronik guna meningkatkan penjualan dan memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan maupun untuk perusahaan yang terkait dalam kerjasama tersebut. Yang ketiga, menambahkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas untuk memaksimalkan sistem-sistem pemasaran guna meningkatkan persaingan dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi strategi pemasaran guna dapat bersaing dengan perusahaan lain.